Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Pada suatu hari, beberapa orang dari Bani Israel datang menemui Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Wahai Musa, kami ingin mengundang Tuhan untuk menghadiri jamuan makan kami. Bicaralah kepada Tuhan agar Dia berkenan menerima undangan kami." Mendengar ucapan kaumnya, Nabi Musa alaihi salam langsung murka. Ia menjawab, "Apa kalian pikir Allah itu seperti kalian? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah tidak membutuhkan makanan?" Orang-orang itu akhirnya menyingkir setelah melihat kemarahan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ketika Nabi Musa menaiki bukit Sinai dan hendak bermunajat, Allah berkata kepadanya, "Kenapa tidak engkau sampaikan undangan untukku itu? Katakan pada umatmu, 'Hai Musa, aku akan datang pada jamuan mereka Jumat petang.'" Nabi Musa lalu menyampaikan berita dari Allah kepada umatnya. Berhari-hari mereka sibuk menyiapkan pesta. Kemudian pada Jumat sore, ada seorang laki-laki renta tiba dari perjalanan jauh dalam keadaan lelah. "Saya lapar sekali," kata laki-laki tua itu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Berilah saya makanan." Nabi Musa menjawab, "Sabarlah, Allah Rabbul Alamin akan datang. Sekarang ambillah ember itu dan bawalah air ke sini. Kamu juga harus ikut memberikan bantuan seperti yang lain." Orang itu membawa air dan kembali meminta makanan, tapi tak seorang pun memperdulikannya. Tak seorang pun bersedia memberikan makanan sebelum Allah datang. Semua orang sibuk mempersiapkan diri menyambut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua itu akhirnya melangkah pergi dengan hati yang kecewa. Hari makin larut, namun yang ditunggu oleh kaum Bani Israel tidak juga datang. Akhirnya ketika hari telah beranjak malam, orang-orang mulai mengecam Nabi Musa yang dianggap telah memperdayakan mereka. Nabi Musa lalu naik ke bukit Sinai dan bermunajat, "Ya Allah, aku sudah dipermalukan di hadapan setiap orang karena Engkau tidak datang seperti yang Engkau janjikan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku sudah datang. Aku telah menemuimu langsung. Bahkan ketika aku bicara padamu bahwa aku lapar, kau menyuruhku mengambilkan air. Sekali lagi aku minta, dan sekali lagi kau menyuruhku pergi. Baik kau maupun umatmu tidak ada yang menyambutku dengan penghormatan." Nabi Musa kembali protes, "Ya Allah, seorang tua memang telah datang dan meminta makanan, tapi ia hanya manusia biasa." Allah menjawab, "Aku bersama hambaku itu. Sekiranya kamu memuliakan dia, kamu memuliakan aku juga. Berkhidmat kepadanya berarti berkhidmat kepadaku. Seluruh langit terlalu kecil untuk meliputiku, tetapi hanya hati hambaku yang beriman dapat meliputiku. Aku tidak makan dan tidak minum.
Tetapi menghormati hambaku berarti menghormati aku. Melayani mereka berarti melayani aku. Senada dengan kisah ini, ada hadis qudsi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada hamba-hambanya, "Hai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku. Aku sakit, engkau tidak menjengukku. Dahulu aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian padaku." Kemudian hamba-hambanya bertanya, "Ya Allah, bagaimana aku melakukan itu semua sedangkan engkau Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Dahulu ada hambaku yang sakit. Sekiranya engkau menjengukku, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang lapar. Sekiranya engkau beri makanan pada dia, engkau akan temukan aku di situ. Dahulu ada hambaku yang telanjang. Sekiranya engkau berikan pakaian padanya, engkau akan temukan aku di situ." Ibnu Arabi menjadikan hal ini sebagai pembahasan yang lengkap sebanyak 1 jilid dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Dalam pembahasan tentang tajalli atau penampakan Tuhan di bumi, ia menyebutkan bahwa kita bisa menemukan Tuhan melalui perkhidmatan kepada sesama hambanya. Kisah ini menarik untuk dikaji, baik secara syariat maupun secara hakikat. Ketika kita menolong orang yang kesusahan, memberikan makanan orang miskin itu sama dengan menjadikan kita sebagai tangan Tuhan, memberikan kebaikan kepada makhluknya. Secara hakikat akan tetap menjadi misteri. Siapa orang tua yang datang ke dalam perjamuan untuk mengundang makan malam? Apakah dia manusia biasa yang diutus Allah untuk menguji Nabi Musa dan Bani Israel? Ataukah seseorang di mana dalam hatinya telah bersemahyam Allah seperti dalam hadis qudsi? Wallahu a'lam. Itulah yang dapat kami sajikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya.